Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pertemuan kali ini kita dikasih ilmu yang barokah dan bermanfaat. Doa dimulai. Sebelum materi hari ini kita mulai, bagaimana kabar kalian pada hari ini semua? Baik. Pada hari ini kita belajar, walaupun nantinya tidak semua siswa mendapatkan prasarana karena memang keterbatasan prasarana yang ada di sekolah. Maka nanti kalau yang tidak dapat komponen ataupun tidak dapat komputer, maka gabung dengan siswanya. Maka materi hari ini adalah bagaimana kita mengoperasikan suatu aplikasi yang berbasis kantor. Maka yang berbasis kantor itu adalah banyak. Salah satu materi yang bisa ataupun yang bisa dipelajari, salah satunya pada hari ini itu adalah kalau yang ada yang namanya Excel, ada yang kedua ada yang namanya Google Sheet. Nah, Google Sheet. Berarti karena kita memiliki kelompok yang berbasis online, maka kita akan belajar yang bagian kedua, yaitu Google Sheet. Di mana Google Sheet dan Excel itu sama-sama mengoperasikan bagaimana kita melakukan sebuah pekerjaan yang bersifat data, yang dieksekusinya materinya itu nanti di ini. Jadi sama. Jadi tampilan awal, jadi tampilan kalau di Microsoft Excel yang bersifat offline yang dari Microsoft, tampilannya ini. Saya lihat dulu perbedaannya. Ini masih aulang. Kita tunggu. Jadi intinya tampilannya sama, cuma ada beberapa menu yang tidak sama. Karena apa kelebihan dan kekurangannya? Keduanya sama-sama memiliki kekurangan. Kalau yang ini kan versinya yang offline, yang Google Sheet itu versinya online. Walaupun sebenarnya di laptop yang kalian pegang itu bisa menggunakan yang offline, bisa menggunakan yang online. Bedanya kalau yang offline itu nanti ada beberapa menu yang tidak aktif. Sedangkan kalau online full menunya aktif. Seperti yang kalian kalau sudah buka, maka dalam perhitungan pengoperasian Excel itu, maka kita harus membuka kalau di situ kalian buka, kalau yang versinya Google Sheet itu pertama bukanya langsung di Google Drive, kemudian langsung Google Sheet. Sedangkan kalau Excel di menu taskbar langsung tinggal dipencet yang namanya Excel Application, maka akan muncul seperti yang terdapat di layar pada hari ini. Maka tampilan Excel, karena punya saya menggunakan yang offline biar lebih gampang, maka ini adalah tampilan daripada materi Excel kita. Maka ini Excelnya nikah tahun 2010. Maka di mana Excel itu adalah khusus untuk mengoperasikan sebuah perhitungan atau pemrosesan data di perkantoran atau perhitungan. Maka salah satunya adalah nikah yang namanya Excel itu tidak lepas dari yang namanya tabel. Di mana tabel itu nanti dibuat di set dalam sebuah file yang terdapat dalam sebuah Excel. Maka di tabel tersebut, contoh tabel nikah ada yang namanya kolom, ada yang namanya baris, di mana kolom dan baris itu diwakili dengan A, B, C, D, dan sampai N, sampai terakhir. Sama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika
Sebagai contoh, saya akan mengoperasikan salah satunya. Umpama ada sebuah data, saya buat dulu sebuah contoh tabel kecil yang terdiri nomor, seperti yang tampil di depan, nama, alamat, kemudian kelas. Maka cara menyebutnya berarti nomor ini terdapat di A1, baris A1, nama B1, C1, dan kelas itu masuk di bagian D1. Kemudian untuk memberikan sebuah efek tabel ketika mau dicetak, maka harus terblok terlebih dahulu, baru ke tabel all border, maka akan terbentuk sedemikian rupa. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi diwakili A1, B1. Atau umpama ada terdapat data di kantor, contoh nikah ada angka 10, 11, 12, maka nikah masuk di garis berapa? E5. Kemudian yang ini adalah F5. Kemudian G5. Jadi cara bacanya bukan dibalik, bukan baris dulu baru kolom, tapi kolom baru baris. Jadi A3, A4, A6 dan lain sebagainya. Dan ini adalah pengelolaan sederhana di dunia pekerjaan perkantoran. Karena semua yang dikerjakan dalam dunia perkantoran pastinya lebih banyak menggunakan Excel, walaupun nanti ada aplikasi lain, yaitu menggunakan basis data. Basis data itu namanya ada Microsoft Access. Lah nikah. Cuma nikah lebih ke pada kayak coding gitu. Cuma lebih gampang yang menggunakan Excel. Sudah tampak yang di situ? Kalau sudah, kalian yang sekarang ikuti yang saya tulis di depan. Kemudian kalau yang belum bisa ditunggu dulu, saya jelaskan lebih lanjut sebelum kita masuk ke praktek pembelajarannya. Sampai di sini paham? Paham? Oke. Kemudian perbedaannya juga antara Excel yang dibawa oleh Microsoft Word dengan yang dibawa oleh Microsoft dan yang dibawa oleh Google Sheet itu bedanya. Jadi nanti kalau yang Google Sheet itu nanti caranya lebih gampang yang ini ketimbang yang Google Sheet. Walaupun sebenarnya Google Sheet itu juga memberi kemudahan karena aksesnya online dan kemudian bisa dikerjakan bersama sekalipun orang itu tidak ada di dalam satu ruangan yang sama. Beda kalau yang Excel yang dibawa oleh Microsoft perusahaan itu, maka tidak bisa kecuali nanti di-convert untuk di-online-kan baru bisa. Kemudian, Pak, bagaimana cara ini kan cara buka nutup gitu kan? Kalau yang versi yang ada di depan yang saya contohkan itu, cara menyimpan sebuah Excel yang telah kita buka, maka cara menyimpannya bedanya. Jadi kalau yang Google Sheet itu langsung otomatis tersaving sendiri, sedangkan kalau nikah, kalau yang Excel yang versinya Microsoft itu adalah kita harus menyimpan secara manual. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara untuk menyimpan. Kalau seperti punya saya, kalau yang punya saya, yang pertama bisa menggunakan shortcut dengan tekan Ctrl atau Ctrl plus S. Ini berfungsi untuk menyimpan sebuah dokumen. Baik nanti dokumen itu di Microsoft Word, di Excel, PowerPoint, Access, itu selalu menggunakan menyimpan dokumen dengan Ctrl S. Atau bisa menggunakan menu yang terdapat di pojok atas nikah dengan tanda yang berwarna ungu, gambar disket bisa diklik. Contoh, cara yang pertama, saya tekan Ctrl S, maka akan muncul
kotak dialog yang menyampaikan bahwa di situ data yang akan kita simpan itu menggunakan namanya siapa. Sebagai contoh pertemuan pertama. Kita simpan, save, maka berubah. Maka di atas ini yang asalnya book 1 yang sebelumnya Eka Antonika ini adalah namanya title set. Yang asalnya title set itu berbentuk book 1, ketika kita sudah Ctrl S maka akan berubah sesuai nama yang kita ketikkan. Itu bedanya. Tapi kalau yang di versinya yang online, maka kita tidak perlu yang namanya tidak perlu yang namanya menggunakan Ctrl S, karena otomatis akan ketika kita selesai eksekusi sebuah data, maka secara otomatis akan tersimpan. Tapi apakah juga bisa merubah yang namanya title set? Dalam dunia komputasi, dalam dunia pengerjaan sebuah data, pastinya menentukan yang namanya nama aplikasi. Di Google Set pun juga ada yang namanya title spreadsheet. Seperti kalau sudah muncul Google Set, di situ di pojok atas itu ada Google Spreadsheet. Nah itu nanti titelnya itu bisa dirubah. Contoh, seandainya ini layar, kemudian kita buka Google Set-nya, maka Eka Antonika di tampilan Eka Antonika beda. Namanya title spreadsheet. Ini kan diklik jadi warna biru, kemudian dirubah diganti namanya, selesai. Maka secara otomatis akan berubah titel dari sebuah nama file kalian. Seperti itu. Saya masih buka punya saya. Tunggu dulu. Biar saya juga bisa langsung praktek ke yang online. Sebentar. Contoh, saya lanjutkan ini dulu sebelum masuk ke nomor 1. Saya mau buat data, kemudian ini 3, tinggal tarik, kemudian ada nama. Kalau sudah, ini diklik, kemudian buka yang apa itu? Yang set itu, yang ini. Tunggu sampai buka kayak punya Uli. Belum masuk. Apanya? Oh, yang di depan masa? Kacamatanya mana? Tadi bawa. Kok bisa? Ya, punya Nijab. Hampir. Punya Nijab. Nomornya. Oh, nanti. Enggak, ada caranya. Yang penting buat dulu, nanti saya ajari di depan. Pakai langsung ikut saya. Coba terus dulu. Nah, yang ini title spreadsheet kan belum dirubah. Ini untuk ngerubah nama filenya, ini diklik. Ini. Nah, ganti nama ambian, backspace, ganti. Pertemuan pertama, nyaman. Nijab. Langsung nijab 1. Iya.
kan di atas itu ada spreadsheet Ini kapan ya? di enter. Klik di luar, sudah rubah. Itu di atas kan ada spreadsheet. Di pojok sini. Di pojok sini. Nah, mana? Ini ada Google Spreadsheet kalau nggak keliru. Nah, itu klik sampai biru. Setelah biru, dihapus pakai backspace itu ganti nama ambean. Dayat 1. Kalau yang sudah kayak gitu. Apa? Sebentar, punya saya masih mau dibuka. Kalau yang versi online kayak gini, kok yang sudah buka kayak ini. Jadi untitled spreadsheet itu seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya yang untitled spreadsheet itu adalah untuk ngerubah nama filenya. Jadi kalau yang versi Excel-nya, yang versi Microsoft itu menggunakan Ctrl+S, kalau ini langsung dirubah. Jadi ada gambar tarik kayak tadi di blok, contoh ini di blok sudah biru, kemudian pilih ini, gambar yang ini. Sudah? Bisa? Kemudian sekarang adalah bagaimana yang ini kan enggak ke tengah. Enggak ke tengah. Caranya itu ada dua cara, walau yang punya sampean bisa letakkan di blok nomor sampai ini di blok, seret, ditarik sampai warna biru. Kemudian kalian tekan Ctrl plus Shift plus huruf E. Maka secara otomatis karakter yang ada nggak di tengah, tidak center, maka akan center di tengah. Contoh, kalau punya saya tinggal di blok, kemudian Ctrl E, langsung nomor, nama, alamat, kelas. Bisa? Sudah. Sama, caranya sama semua. Ini kan yang 11 itu kan masih tidak di tengah. Posisikan ini di tengah, ini di tengah, ini di tengah. Silakan coba sendiri sesuai dengan yang ini tadi. Ada pertanyaan? Begini, kalau Anda pertanyaannya saya jelaskan lebih panjang. Kenapa dibutuhkan yang namanya border? Karena border itu berfungsi ketika kita mau print out atau kita mau cetak dalam bentuk hard copy,
Maka kalau tidak dikasih border sebuah tabel itu, maka ini bedanya. Ini kan sudah dikasih border yang punya saya. Ketika saya kontrol P, maka akan tampak hitam, berarti akan tercetak hitam. Tapi ketika saya pindah ke set 2, ini kan kosongan, tidak ada apa-apanya. Ketika di kosong, tidak ada. Sehingga perlu yang namanya border. Border itu mungkin bahasa Indonesianya yang lumrah itu bingkai. Bingkai dalam sebuah tabel. Kemudian yang namanya border itu bisa dibuat garisnya sesuai keinginan kita. Contoh, kita perbesar punya saya seperti ini, kemudian yang di depan punya saya, kemudian di bagian nomor nama alamat itu bordernya pengen satu kotak itu besar. Contoh, ke sini kemudian kita ke ini ke mur, kalau punya saya Ki, bukan punya di impian. Contoh mau di garis 2. Garis 2 yang ini. Maka garis 2 saya perbesar. Enggak nampak Ki. Mungkin kalau ini sudah besar ini. Ini dua baris. Dua baris. Jadi bisa, kalau yang di versi online saya tidak pernah mencoba apakah border itu bisa milih bordernya. Karena punya saya ini tidak tampil. Tidak tampil karena masih saya lihat satu bisa dah. Saya blok dulu yang atas. Kemudian di bordernya ini. Oh, bisa. Jadi bisa. Di pojok, di sini pojok ini kan ada yang tanda titik 1, ada yang hanya garis. Kalau dipilih ini Garisan 2 ya. baris 2. Baris 2 enggak ini? Sebentar. Saya coba punya Mufida dulu. Kemudian ke sini. Oh, enggak bisa. Ke ini. Enggak bisa. Atau harus buat gini dulu. Kan enggak bisa. Oh ya. Mana? Blok dulu. Mana? Enggak, bukan diperbesar. Ini nanti garisnya ini loh. Contoh, ini mau garisnya nih mau dibuat 2 garis. Contoh saya di luar saja. Yang belum dibuat empian. Contoh. Ini nanti garisnya mau dibuat 2. Contoh. Pakai ini. Kemudian kembali ke sini. Itu maksudnya. Kayak ini loh maksudnya, kan beda. Kemudian ini juga bisa ketika ini ditarik juga dibuat macam bentuk titik-titik umpama kayak ini. Kemudian ke all border. Gitu kan. Maka ketika dikontrol P munculnya sesuai dengan yang kita buat. Paham? Cancel. Apa? Ini Mana? hitam, yang hitam. Kemudian untuk warna di sini. Contoh kita kemudian ke sini. Ada yang masih belum paham? Paham semua?
Luar biasa. Kemudian fungsi daripada Excel itu tidak hanya membuat tabel, karena juga dari sebuah data yang kita buat, kita bisa buat yang namanya apa namanya Ki? Cat lah. Contoh dari ini, dari sini kita buat line atau kita buat kayak ini. Oh sorry, bisa. Dan Rio Sampang. Bisa dibuat kayak gini. Nanti lebih apa namanya Ki? Lebih panjang lebarnya pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kayak itu. Buat grafik. Grafik itu nanti banyak macamnya sesuai yang kita inginkan gitu kan. Nanti lebih kita belajar pelan saja. Bisa, Ir? Oh, berarti semuanya berdasarkan jaringannya, maka perlu direload untuk memperbaharui yang namanya data. Karena ini kan apa namanya Ki? Tugas kita hari ini itu kan adalah mengoperasikan sebuah Google Sheet itu kan secara online. Jadi kalau online otomatis semakin jaringannya sedikit, otomatis jaringannya lemot. Semakin banyak yang akses karena pakai tethering HP, maka lemot. Gitu. Bagus. Punya Olivia janda. Nah, warnanya kan warna janda. Oh, berarti ini ndak ada jaringannya, ndak masuk. Maksudnya kayak punya saya tadi di depan itu juga sama. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, kurang paham apa atau gimana lagi? Pak, gimana caranya buka set 2? Ya kan yang dikerjakan Ben set 1. Tinggal diklik tanda plus. Bukan panah, tanda plus. Jadi contoh kayak gini, punya saya bisa belum? Ini belum bisa. Jadi di bawah itu di sini ya. Itu ada tanda plus. Lah tanda plus itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita mau berpindah ke set 1. Karena kalau yang ini kan nambahnya kan harus manual. Kalau yang di versi Microsoft yang punya saya, ini langsung minimalnya setnya ini. Set 1, set 2, set 3. Selain ada kalau yang versi offline, selain kita bisa ngasih nama Google setnya. Jadi kalau seperti ini Kak, ini namanya split set. Split set itu adalah kumpulan dari beberapa set. Namanya split set. Kalau hanya namanya nih, kalau hanya set 1, set 2. Ini kan set 1 itu bisa dirubah juga, bisa di rename istilahnya. Coba punya saya di rename yang rename Siden 1. Jadi selain di atas title name-nya berubah, kalau yang offline juga setnya juga bisa di rename atau bisa diganti sesuai yang kita inginkan.